Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak Bunida? Kita lanjutkan pelajaran yang kemarin ya. Kemarin kita membahas tentang sifat pembentukan bayangan oleh cermin dan lensa. Kali ini kita akan mulai belajar tentang soal-soal hitungan cermin dan lensa. Rumus cermin dan lensa sama, yaitu 1 per fokus sama dengan 1 per jarak benda ditambah 1 per jarak bayangan. Fokus, jarak benda, jarak bayangan. Cermin cekung dan cermin cembung bersifat konvergen atau mengumpulkan sinar sehingga fokusnya diberi tanda positif. Sedangkan cermin cembung dan lensa cekung bersifat divergen sehingga fokusnya diberi tanda negatif. Kita punya 3 besaran yang utama yaitu SO, SI, dan F. Untuk mudahnya kita akan mengubah rumus ini secara matematis, yaitu pada saat kita mencari SO maka rumusnya menjadi SI kali F per SI dikurang F. Pada saat kita disuruh mencari SI, maka SI sama dengan SO kali F per SO dikurang F. Pada saat kita disuruh mencari fokus, maka F sama dengan SO dikali SI per SO ditambah SI. Baiklah, kita ulang lagi hafalan yang tadi. 1 per fokus sama dengan 1 per SO ditambah 1 per SI. Maka rumus mencari fokus adalah SO dikali SI per SO ditambah SI. Rumus mencari SO adalah SI dikali fokus per SI dikurang fokus. Rumus mencari SI adalah SO dikali fokus per SO dikurang fokus. Nah, jadi ketiga besaran ini dibolak-balik sedemikian rupa sehingga kita mudah menghafalnya. Kemudian untuk mencari M adalah SI dibagi SO dan diberi tanda mutlak, artinya besaran yang bernilai negatif akan dipositifkan. Mari kita mulai mengerjakan soal. Soal pertama, sebuah benda yang tingginya 5 cm berada 30 cm di depan cermin cekung yang berjari-jari kelengkungan 45 cm. Berapakah jauhnya bayangan dari cermin, perbesaran bayangannya, tinggi bayangannya, dan sifat bayangannya? Sebuah benda yang tingginya 5 cm berada, nah ini kata berada pada 30 cm kita sebut sebagai SO. Di depan cermin cekung yang jari-jarinya 45 cm, maka jari-jari 45 cm fokusnya adalah 22,5 cm. Karena jari-jari adalah 2 kali fokus atau fokus setengah dari jari-jari. Kita masukkan yang diketahui di sini SO-nya sama dengan 30 cm, kemudian fokusnya jari-jarinya 45 cm, berarti fokusnya 45 cm dibagi 2, 22,5 cm. Tinggi benda atau HO 5 cm. Yang ditanya adalah jarak bayangan atau SI, perbesaran bayangan atau M, tinggi bayangan HI, dan yang terakhir sifat bayangan. Kita jawab untuk yang A, SI sama dengan SO dikali F per SO dikurang F. 30 dikali 22,5 dibagi 30 dikurang 22,5. Angka 22,5 di sini kita hitung dulu ya yang atas, kita tulis saja dulu yang atas 30 dikali 22,5, lalu ini kita kurangi 7,5. Karena yang di atas ada tanda koma atau 1/10-nya, yang bawah juga sama, maka bilangan yang atas ini kita kali 10, yang bawah juga sama harus kita kali 10. Sehingga penulisannya menjadi 30 dikali 22,5 dikali 225 per 75. 75 dengan 225 sama-sama dibagi 25, ini 3, di sini 9. 3 dengan 9 dicoret lagi sehingga menjadi angka 3. 30 dikali 3 sama dengan 90 cm. Ini adalah jauhnya bayangan dari cermin. Nah, ini fokusnya bertanda positif karena dia cerminnya cermin cekung. Kemudian perbesarannya seperti ini, penulisannya diberi tanda mutlak, berarti 90 cm dibagi 30 cm. Kebetulan semuanya bertanda positif, jadi tidak ada yang perlu dirubah. Nah, perbesarannya menjadi 3 kali. Kemudian, untuk mencari HI, kita pakai rumus HI per HO sama dengan SI per SO. Nah, untuk mencari HI, maka rumusnya adalah
HO dikali SI dibagi dengan SO. HI sama dengan HO dikali SI dibagi SO. Tadi SI dibagi SO-nya kita punya angka 3, maka HO-nya adalah 5 cm dikali 3. Sama dengan 15 cm. Itulah tinggi bayangan. Nah, kemudian sifat bayangannya kita tuliskan di sini, yaitu berdasarkan nilai SI-nya yang bertanda positif, maka ini bersifat nyata. Nyata selalu terbalik, dan ini diperbesar karena nilai perbesarannya lebih dari angka 1, maka kita sebut diperbesar. Nah, demikian soal nomor 1 telah selesai. Kita lanjut ke soal nomor 2. Sebuah benda berada di depan cermin cekung yang jauhnya 75 cm, fokus cermin 30 cm, tinggi benda 10 cm. Pertanyaannya sama seperti tadi. Kemudian kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Tadi di sini sebuah benda berada di depan cermin cekung sejauh 75 cm. Sebuah benda ini adalah SO. Kemudian fokusnya adalah F. Nah, kembali kita tuliskan lagi diketahuinya. SO-nya adalah 75 cm. Ini udah langsung jarak fokusnya, yaitu 30 cm. Tinggi bendanya adalah 10 cm. SI-nya ditanya, perbesarannya ditanya, kemudian jarak bayangan, tinggi bayangan ditanya, dan yang terakhir sifatnya. Untuk menjawab yang A, SO dikali SI sama dengan SO dikali F per SO dikurang F. Kita masukkan angkanya. SO sama dengan 75 dikali 30 per 75 dikurang 30. Bagian yang atas kita tulis ulang, kemudian yang bawahnya kita hitung. Nah, apabila ini dibagi 15, hasilnya 2 dan 3. 75 dibagi 3, hasilnya 25. 25 dikali 2 sama dengan 50 cm. Inilah jauhnya bayangan dari cermin cekung. Kemudian perbesarannya M itu adalah SI dibagi SO, yaitu 50 cm dibagi dengan 75 cm. Karena sama-sama positif, tidak perlu kita ubah. Apabila kita bagi angka 25, maka hasilnya adalah 2/3 kali. Nilainya kurang dari 1, 2/3 ya. Kemudian untuk mencari HI, tinggi bayangan, tadi kita gunakan rumus HO dikali M. HO-nya tadi 10 cm, kemudian perbesarannya 2/3 kali, maka hasilnya 20/3 atau 6,7 cm. Nah, bagaimana dengan sifat bayangannya? Kita lihat nilai SI. SI bertanda positif, berarti sifat bayangannya adalah ya nyata. Nyata selalu terbalik. Dan nah, karena ini 2/3 kurang dari 1, berarti dikatakan diperkecil. Selanjutnya soal nomor 3. Sebuah cermin cekung memiliki fokus 15 cm. Di depan cermin terdapat sebuah benda sejauh 20 cm, tinggi benda 2 cm. Maka berapakah jauhnya bayangan dari cermin? Berapakah perbesaran, berapakah tinggi benda, dan bagaimana sifatnya? Sebuah cermin cekung memiliki fokus, maka yang 15 cm ini adalah fokus. Di depan cermin terdapat sebuah benda, maka yang 20 cm ini adalah SO-nya. Kita masukkan ke dalam datanya di sini. SO adalah 20 cm. Fokus 15 cm. Fokusnya positif karena dia cermin cekung. HO-nya di sini 2 cm. SI ditanya, perbesaran ditanya, tinggi bayangan dan sifatnya. SI sama dengan, rumusnya kembali lagi, SO kali F per SO kurang F. 20 dikali 15, 20 dikurang 15. 20 dikali 15 tidak usah kita hitung, tulis saja 20 kurang 15 adalah 5. Ini kita coret, maka hasilnya adalah 60 cm. Ini adalah jauhnya bayangan dari cermin cekung. Kemudian perbesarannya SI dibagi SO berarti 60 cm dibagi 20 cm. Hasilnya adalah
3 ya, 3 kali. Nah, HI tadi rumusnya adalah M dikali HO. M dikali HO. M-nya adalah 3 kali, kemudian HO-nya 2 cm. Maka tinggi bayangan sekarang adalah 6 cm. Bagaimana dengan sifatnya? Kita lihat SI-nya 60 cm bertanda positif. Berarti sifatnya adalah nyata selalu terbalik dan karena angkanya lebih besar dari angka 1, maka kita sebut diperbesar. Soal berikutnya masih cermin cekung. Sebuah cermin cekung berjari-jari ke lengkungan 40 cm membentuk bayangan sejati yang tingginya 4 cm. Terletak 60 cm di depan cermin, maka berapakah jauhnya benda? Nah, kali ini benda yang ditanya. Kemudian berapa perbesarannya dan bagaimana sifatnya? Sebuah cermin berjari-jari kelengkungan. Jari-jari kelengkungan adalah R, maka nanti fokusnya kita masukkan angka 20 cm. Membentuk bayangan sejati dan terletak 60 cm. Bayangan. Jadi karena bayangan, maka bukan lagi SO, tetapi dia SI karena bayangan. Ya, sejauh 60 cm. Baik, kita tuliskan dulu apa saja yang diketahui. Yang diketahui adalah fokusnya yaitu 40 cm dibagi 2 sama dengan 20 cm, karena tadi ini 40 ini jari-jari. Kemudian bayangannya terletak sejauh 60 cm dari benda yang tingginya 4 cm. Yang ditanya adalah SO, jarak benda, perbesaran, jarak tinggi bayangan, dan sifatnya. Rumus mencari SO tinggal kita ganti saja, di sini SO, maka di sini adalah SI, di sini juga SI. SI sama dengan 60, fokus sama dengan 20, maka 60 kali 20, 60 kurang 20. Yang atas kita tulis ulang, yang bawah kita hitung 40. Ini kita bagi, jadi 60 dibagi 2 sama dengan 30 cm. Untuk mencari perbesaran, maka kita gunakan rumus SI dibagi SO. SI-nya 60 cm, SO-nya 30 cm. Maka, baik anak-anak, kita lanjutkan soal nomor 4. Soal nomor 4 masih cermin cekung. Sebuah cermin cekung berjari-jari ke lengkungan 40 cm, membentuk bayangan sejati yang tingginya 4 cm, terletak 60 cm dari cermin. Di manakah jauhnya benda dari cermin? Nah, sekali ini benda yang ditanya. Berapakah perbesaran bayangan? Berapakah tinggi benda? Dan bagaimanakah sifat bayangan? Jadi sebuah cermin yang berjari-jari ke lengkungan 40 cm, ini berarti fokusnya 20 cm ya. Fokus itu jari-jari dibagi 2. Kemudian membentuk bayangan sejati yang tingginya 4 cm. Nah, bayangan sejati berarti nanti SI-nya bertanda positif. Kalau bayangannya maya atau semu bertanda negatif. Lalu terletak 60 cm, ini adalah SI-nya atau bayangannya. Kita masukkan ke dalam data. Fokusnya adalah 20 cm, yaitu 40 cm bagi 2. SI-nya 60 cm. Kemudian HI, dalam hal ini tinggi bayangan, yaitu 4 cm. Sama yang ditanya sekarang SO, bukan lagi SI. Rumus mencari SO adalah, ini kita ganti SO, ini juga menjadi SI dikali F dan SI dikurang F. SI-nya 60 cm, fokusnya 20 cm. SI-nya bertanda positif karena disebutkan bayangannya adalah bayangan sejati. Jadi bertanda positif SI-nya. 60 dikurang 20. Nah, 60 dikali 20 tidak usah kita hitung, kita tulis saja dulu. 60 kurang 20, 40, lalu kita coret. Nah, maka hasilnya 30 cm. Untuk perbesarannya, SI dibagi SO berarti 60 dibagi 30, itu sama dengan 2 kali. Nah, dalam hal ini kita ditanyakan HO. HO sama dengan berapa? Maka kita gunakan rumus HI dibagi HO sama dengan SI dibagi SO. Maka rumus mencari HO adalah HO sama dengan HI dikali SO dibagi SI. HI dikali SO dibagi dengan SI. Nah, HI-nya tadi 4 cm, kemudian SO-nya 30 cm, kemudian dibagi dengan SI. SI-nya 60 cm.
Nah, maka ini hasilnya adalah 2. Jadi tinggi benda adalah 2 cm. Untuk sifat bayangan kita lihat SI. SI bertanda positif 60 cm. Maka sifat bayangannya adalah nyata karena positif. Kemudian nyata selalu terbalik. Perbesarannya diperbesar atau diperkecil karena nilai M-nya 2 kali, berarti di atas angka 1, maka disebut diperbesar. Nah, demikianlah anak-anak, sudah 4 soal latihan kita tentang cermin cekung. Selanjutnya akan ada lagi video tayangan tentang cermin cembung, lensa cekung, dan lensa cembung. Sampai sini dulu, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.